Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wajah Inoviani dari SMAN 1 Sukanegara, calon guru penggerak angkatan 8 dari Cianjur. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan yang sangat menyeluruh dan juga rinci, sehingga pengajaran dan pendidikan di Indonesia dapat membuahkan hasil yang diharapkan, yaitu mencetak generasi pelajar Pancasila, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, yang juga memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semboyan pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menuntun ataupun among adalah ing ngarso sing tulodo, yaitu di depan harus menjadi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah-tengah harus membangun kemauan dan juga semangat, tutwuri handayani, dan di belakang harus memberikan dorongan dan juga pengaruh yang positif dan juga baik, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan keselamatan dan juga rasa gembira, menempatkan siswa sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi manusia lain dan masyarakat pada masanya nanti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya terkait pendidikan yaitu kodrat keadaan, di mana kodrat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan juga bentuk lingkungan di mana anak berada. Kemudian untuk kodrat zaman berkaitan dengan isi dan juga irama. Setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Guru tidak bisa menghapus sifat dasar pada anak, akan tetapi bisa menunjukkan dan juga membimbing mereka agar sifat-sifat baiknya muncul sehingga menutupi sifat jeleknya. Kodrat anak-anak itu adalah merdeka, di mana mereka itu merdeka batin, yaitu lewat pengajaran, kemudian merdeka lahir, yaitu lewat pendidikan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan juga pendidikan yang berguna untuk pri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kodrat selanjutnya yang dimiliki anak yaitu bahwa anak itu mempunyai kodrat bermain. Karena di dalam bermain, anak bisa mengembangkan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang di dalamnya terdapat cipta, rasa, karya, juga pekerti yang sudah ada pada diri anak tersebut, sehingga permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Contoh permainan tradisional yang bisa menjadi metode untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu permainan petak umpet. Petak umpet memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Petak umpet dapat melatih perkembangan psikologis, otot, memori, dan juga kepemimpinan. Dengan bermain petak umpet dapat meningkatkan memori dengan mempelajari angka-angka bersama sambil mengingat instruksi permainan, terutama jika ada lebih banyak orang yang bermain. Untuk permainan kedua yaitu congklak. Congklak adalah jenis permainan yang melatih motorik halus di dalam jari jemari anak saat ia harus memindahkan biji congklak satu persatu dari genggaman hingga ia mengisi seluruh lumbung. Pemain harus mengatur strategi agar dapat mengumpulkan biji congklak lebih banyak daripada lawan. Permainan ini terlihat mudah, akan tetapi selama permainan berlangsung, otak kiri anak akan aktif dengan perhitungan-perhitungan numerik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah berhamba pada anak. Maksud berhamba pada anak adalah bahwa pendidikan harus mampu memberikan dampak positif tentang kedudukan anak dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu berorientasi pada siswa atau yang dinamakan student center, di mana kebutuhan anak pada saat itu merupakan ketidaktahuan anak adalah sebuah modal dasar untuk kita mampu menyelami apa sesungguhnya yang pantas dilakukan untuk anak tersebut, bukan sebaliknya. Sehingga
jika kita memberikan hukuman dapat memberikan kesan trauma yang mendalam, sehingga sampai kapanpun trauma itu tidak akan hilang, itu akan terus membekas dalam dirinya. Sehingga seorang pendidik harus dapat memuliakan peserta didiknya, menyiapkan kebutuhan peserta didiknya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu menganggap bahwa siswa itu bukanlah taburan rasa, di mana siswa ataupun peserta didik kita bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, karena sejatinya anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Kita sebagai pendidik tentunya harus mempertegas garis samar-samar tersebut. Selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa seorang guru adalah petani yang menanam jagung. Petani tidak bisa merubah tanaman jagung menjadi padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung tersebut dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan juga air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Sehingga panennya akan dirasakan oleh petani itu sendiri dengan penuh sukacita. Guru berhasil dan bahagia adalah guru yang melihat peserta didiknya ataupun siswanya berhasil, hidup selamat dan juga bahagia. Manusia sejatinya dibekali dengan pikiran, perasaan, kemauan, dan juga tenaga, sehingga setiap siswa dengan kodratnya akan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Berperilaku dengan rasa dan juga perasaan yang mendalam akan dirinya yang membutuhkan orang lain dan juga tidak dapat berdiri sendiri, sehingga rasa ini harus dibangun untuk dapat menghargai orang lain dengan segala perbedaan dari setiap individu yang pada akhirnya dibuktikan dan juga diimplementasikan dengan bentuk nyata, yaitu berupa budi pekerti yang baik, berperilaku yang baik, dan juga melakukan hal-hal yang baik dan juga positif sebagai bentuk aktualisasi dirinya sebagai makhluk Tuhan dan juga bagian dari masyarakat, sehingga yang dilakukannya tidak bertentangan dengan aturan Tuhan dan juga aturan norma yang ada pada masyarakat. Untuk itu, saya dapat merefleksikan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, namun bukan dasarnya, dan juga tumbuhnya kekuatan daripada kodrat sang anak. Pembelajaran lebih berpusat pada guru, menganggap bahwa guru menjadi penentu dan juga sumber belajar yang sangat utama untuk keberhasilan siswa. Yang kedua yaitu mengutamakan kemampuan kognitif anak daripada karakter anak. Saya beranggapan bahwa semua anak dapat mencapai hasil belajar yang sama. Mereka harus mempunyai kemampuan yang sama untuk mata pelajaran saya. Pemahaman itu didukung oleh tuntutan kurikulum bahwa nilai anak dikatakan berhasil apabila hasil belajarnya mencapai nilai KKM. Yang ketiga, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan juga menghukum siswa bisa mengubah perilaku ketika melakukan kesalahan, sehingga saya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kodrat mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mewajibkan semua murid ataupun siswa mampu menyelesaikan satu tugas dengan kecepatan yang sama. Kemudian yang kelima, saya tidak memahami dasar pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Setelah itu, saya juga melihat semua murid ataupun siswa saya dari sudut pandang yang sama. Yang ketujuh yaitu semua murid harus duduk rapi, memperhatikan dan juga mendengarkan. Mereka tidak ada yang boleh bermain-main saat jam pelajaran. Yang terakhir yaitu semua anak harus menuruti aturan yang dibuat oleh guru tanpa melibatkan anak untuk membuat kesepakatan bersama. Setelah mempelajari modul tersebut, saya menyadari bahwa
apa yang saya lakukan dulu yang saya anggap benar ternyata keliru. Saya sudah melakukan kekeliruan dan juga bersifat egois, memaksakan kehendak saya tanpa mencoba mendengarkan kemauan daripada siswa ataupun murid saya. Saya mulai merubah cara pandang saya terhadap siswa dan juga pembelajaran. Saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini sangat bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak memperoleh kebahagiaan. Yang saya ketahui setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pendidik merupakan penuntun dan harus bisa mengembangkan anak sesuai dengan kodratnya. Yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan utuh. Yang ketiga, pembelajar berpusat pada siswa. Setiap anak adalah unik dan juga istimewa. Yang keempat, dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan berpusat pada anak. Berikan kebebasan, tetapi tetap harus menuntun supaya tidak keluar daripada norma. Yang kelima yaitu guru merupakan pamong, memposisikan dirinya sebagai orang tua. Perilaku yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 yaitu sekarang saya tidak memaksakan kehendak pribadi yang mengharuskan semua anak menjadi seperti yang saya inginkan. Yang kedua, saya lebih menghambakan diri pada anak dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, saya mulai menyadari bahwa anak-anak dekat dengan main dan juga permainan. Maka sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan yel-yel ataupun permainan sederhana untuk menambah semangat mereka untuk belajar, serta menggunakan metode yang berbeda supaya tidak jenuh. Yang keempat, mulai mengajak mereka untuk mendiskusikan kesepakatan kelas yang harus diikuti dan juga ditaati bersama. Yang kelima, menyadari bahwa mereka memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dengan segala keunikannya. Yang keenam, merubah hukuman dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan menerapkan teologi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni memberikan dorongan, semangat, dan juga dorongan. Saya lebih sering bertanya seperti apa pembelajaran yang mereka inginkan. Saya mulai merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, memahami karakter anak dalam pelajaran, menyisipkan nilai-nilai kebudayaan, memperbanyak permainan dalam pembelajaran, baik itu metode, model maupun media. Yang kelima, memposisikan diri sebagai orang tua murid dan juga anak kandung sendiri sehingga terjalin kedekatan antar guru dan juga siswa. Kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Dan yang terakhir, merubah hukuman menjadi menuntun dan juga membimbing dan penuh kedekatan dan juga kasih sayang. Demikian pemaparan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya Fauziah Noviani undur diri. Terima kasih. Salam guru penggerak.